Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi dilarang kita meminta sesuatu yang Allah tidak memberi kemampuan itu kepada makhluk. Ini minta rezeki kepada manusia, jadi tidak boleh. Minta sembuh kepada manusia, tidak boleh. Menyandarkan kesembuhan harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo serta segenap mustami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur masih bisa menyelesaikan hadis yang terakhir kita bahas, yakni hadis yang ke-62, bahwasanya hadis ini ditempatkan di nomor 3 oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai penulis kitab ini. As-salis an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faqala, beliau bersabda, ya gulam, wahai anak muda, wahai bocah, ini a'lamuka kalimatin, aku akan mengajarkanmu beberapa atau suatu kalimat. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, maka Dia akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan berada di pihakmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'ta fasta'in billah, apabila engkau meminta pertolongan, wahai gulam, wahai anak muda, wahai bocah, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam annal amata lawijtama'at ala ayyang fa'uka bisyai'in, ketahuilah bahwasanya apabila segenap manusia mereka berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, bisyai'in, dengan satu kemanfaatan, lan yanfa'uka illa bisyai'in, maka tidak akan bisa memberi manfaat kepada engkau kecuali bisyai'in qad kataballahu laka, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan, yang telah Allah tetapkan untukmu. Wa ini jatama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika, dan apabila mereka berkumpul bersekutu untuk memberikan satu kemudaratan kepadamu, terhadap satu kemudaratan kepadamu, maka lam yadurruka illa bisyai'in, maka tidak akan bisa menimpakan kemudaratan kepadamu sesuatu apapun, illa bisyai'in qad katabahu ta'alaika, kecuali atas yang memang ditimpakan oleh Allah kepadamu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf,
telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran itu. Ini rawahul Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi bahwasanya hadis ini hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairit Tirmidzi, dan di riwayat yang lain, ada riwayat yang lain bahwasanya ikhfatillah tajidhu amamaka, jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisiddah, perkenalkanlah dirimu kepada Allah di saat engkau lapang, ya'rifka fisiddah, maka dia Allah akan mengenalimu di saat engkau sedang sempit. Wa'lam anna ma akhtaka lam yakul liyushibuka, ketahuilah bahwasanya segala sesuatu yang telah ditakdirkan luput terhadapmu maka tidak akan pernah bisa menimpamu. Wa ma asabaka lam yakul liyukhti'aka, dan apa-apa yang telah ditakdirkan menimpamu tidak akan pernah bisa luput darimu. Wa'lam ana nasra ma'as sabra, ketahuilah bahwasanya kemenangan itu ada bersama dengan kesabaran. Wa anal faraja ma'al karb, dan solusi atau jalan keluar itu berada bersama keterjepitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu adalah kemudahan. Bapak Ibu sekalian, tempo hari sudah kita ambil beberapa fawaid dari hadis ini yang cukup lumayan banyak, bahwasanya boleh menunggangi binatang tunggangan maupun bukan tunggangan, bahkan boleh berboncengan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan Ibnu Abbas, naik satu kendaraan berdua itu boleh. Batasannya adalah tidak boleh sampai menyakiti atau menyiksa binatang. Di Islam itu tidak hanya yarhamuhumur rahman, itu irhamu, kasihilah yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan mengasihi kalian. Mengasihi yang ada di bumi termasuk binatang, termasuk pohon-pohon, termasuk, jadi tidak hanya manusia lah, manusia apalagi begitu, apalagi. Jadi disitulah akhlak seorang mukmin, dibimbing sedemikian rupa tidak boleh membuat kerusakan. Kalaupun menyembelih binatang pun ada tuntunannya, menyembelih dengan cara yang ma'ruf, dengan menajamkan belatinya, menajamkan alat penyembelihan itu, dan dituntunkan untuk penyembelihan itu secepat-cepatnya atau yang tidak menyakiti binatang. Tidak boleh memperlihatkan belati itu di depannya, dan tidak boleh diperlihatkan prosesi penyembelihan itu kepada hewan yang lain, misalkan dalam konteks kurban. Dan hukum kisos sekalipun, Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam itu berlaku hukum kisos, itu hukum membunuh, ya, orang yang membunuh apabila ahli warisnya tidak terima, tidak memaafkan, tidak mau diganti dengan denda, itu maka pengadilan memutuskan juga dibunuh. Nah, cara pembunuhan di dalam Islam, cara menghukum mati itu cukup ma'ruf, yakni dengan sekali tebas, agar narapidana, terpidana itu tidak merasakan sakit yang begitu lama. Kalau masih ditembak, digantung, itu Masya Allah Pak, itu pastinya sakitnya luar biasa. Tetapi kalau dengan hukum yang disyariatkan, dengan hukum tebas leher, dipancung, itu ya setengah detik paling, itu sudah nggak terasa itu. Nah, ini salah satu adab di dalam Islam, sedemikian memperhatikan yang sedetil-detilnya. Menaiki binatang, senyampang tidak menyiksa binatang itu, maka diperbolehkan. Ya, kemudian beberapa fawaid kemarin sudah kita urai, kita kaji. Kemudian kita sampai pada di antara fawaidnya adalah bahwasanya Allah itu memberikan balasan kebaikan melebihi dari apa yang hambanya lakukan.
Kemarin sudah kita contohkan sholat sunnah fajar yang hanya 2 rakaat itu, apabila Allah menerima sholat fajar itu, maka pahalanya itu melebihi atau setara atau melebihi dunia seisinya. Ini Masya Allah luar biasa. Terus kita menunggu waktu sholat dari maghrib ke isya tidak pulang, dalam rangka berzikir kepada Allah, membahas ilmunya Allah, wiridan, baca Quran, itu mendapatkan pahala ribat. Jihad fisabilillah di tingkat yang tertinggi, yakni tingkatan ribat, menjaga di garis perbatasan. Demikian dan seterusnya. Baca Al-Quran, ma'perak bismillahirrahmanirrahim, ba sin mim itu 3, alif, kemudian lam ha, itu sudah berapa? Bismillahirrahmanirrahim itu sudah berapa huruf? Nah, setiap huruf itu mendapatkan 1 kebaikan dikali 10. Nah, itu 1 huruf. Jadi Allah SWT memberi balasan kebaikan itu sangat-sangat tidak sepadan dengan amal kita sebenarnya. Maka rugilah kita kalau kita menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk beramal soleh ini, karena Allah menyediakan pahalanya tidak terkira. Dalam satu ayat dinyatakan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan atau memberikan pahala itu semau-mau Allah tanpa ada batas. Itu di antaranya. Kemudian fawaid berikutnya, bahwasanya hadis ini mengajarkan pada kita bahwa seorang hamba itu hendaknya berhenti pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah digariskan oleh Allah, apa yang telah dilarang oleh Allah, apa yang telah diperintahkan oleh Allah, kita berhenti pada ketentuan itu. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kita wajib sholat 5 waktu. Ya sudah, kita sholat fardunya 5 waktu saja. Tidak perlu ada waktu ke-6 sebagai sholat fardu dan seterusnya. Kalau sholat-sholat sunnah bebas, senyampang ada dalil yang menuntunkan, maka di situ sholat sunnah perlu kita laksanakan. Gitu, jadi rawatib, sholat duha, sholat tahajud, sholat-sholat lail yang lain, dan sholat-sholat yang memang ada dalil pensyariatannya. Nih, berikutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan halal dan haram. Halal dan haram itulah batasan-batasan kita. Ya, batasan-batasan kita untuk tidak kita tidak kita lampaui, tidak melampaui batas. Berikutnya di sini ada idza sa'alaka, apabila engkau meminta idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Di sini Pak, ada keharaman kita meminta kepada yang selain Allah terhadap sesuatu yang merupakan hak Allah semata. Kita dilarang untuk meminta kepada sesama makhluk yang makhluk itu tidak diberi kekuasaan untuk melaksanakan atau tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan minta dimasukkan surga. Misalnya lagi minta turun hujan kepada manusia. Minta jodoh kepada manusia, pada dukun atau kepada siapapun. Jadi dilarang kita meminta sesuatu yang Allah tidak memberi kemampuan itu kepada makhluk. Ini minta rezeki kepada manusia, jadi tidak boleh. Minta sembuh kepada manusia, tidak boleh. Menyandarkan kesembuhan harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ke dokter, harus dipahami bahwa dokter itu hanya berikhtiar. Yang bisa dokter lakukan hanyalah memberi diagnosa, dan diagnosa itu juga belum tentu valid. Terus berikhtiar memberi resep, kemudian obat kita ambil dan kita meminum obat. Sekali lagi, obat itu bukan yang menyembuhkan kita, tetapi yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala.
Adapun kita ke dokter, kita minum obat, itu sebatas ikhtiar menjemput kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dengan segenap doa. Mudah-mudahan ikhtiarnya itu Allah ijabah. Ini yang betul.